bin Sam'an radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, al-birru, birru itu kebaikannya. Al-birru husnul khuluq. Kebaikan adalah akhlak yang baik. Maksudnya albir di sini adalah ibaratun amma qadahu syar'u wujuban au nadban. Suatu ungkapan terhadap perkara yang dituntut atau diminta oleh syariat. Bir, kebaikan yang dimaksud adalah sesuatu yang dituntut oleh syariat, baik itu tuntutannya sunnah ataupun tuntutannya wajib. Nah, albir di sini dikatakan adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Maksudnya gimana? Akhlak yang baik itu adalah termasuk indikator kebaikan yang paling baik, seperti itu. Makanya orang itu kalau misalnya mau dikatakan soleh, muttaqin, tanpa adanya akhlak yang baik nggak bisa, tidak bisa. Pertama di sini katakan ibaratun amma qadahu syar'u wujuban au nadban. Satu ungkapan yang menunjukkan tuntutan syariat baik itu wajib ataupun sunnah. Jadi husnul khuluq atau kebaikan tadi itu meliputi ibadah juga. Jadi jangan anggap ketika kita sudah sopan santunnya bagus, kemudian orangnya jujur, suka membantu, tapi ibadahnya rusak, terus kita menganggap kita akhlak yang baik, belum. Maksudnya iman kita sempurna, belum. Iman yang sempurna adalah akhlak yang baik juga sama. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, man faqaka fil akhlaq faqad faqaka fid din. Orang yang telah mengunggulimu dalam urusan akhlak, maka telah mengunggulimu dalam urusan agama. Tapi nggak mungkin ketika orang akhlaknya bagus, kemudian agamanya tidak bagus, dikategorikan orang yang memiliki iman yang sempurna, tidak. Jadi harus seimbang. Ya urusan dengan Allah bagus, urusan dengan manusia juga bagus. Nah, kita lebih jelaskan lagi di sini, wal muradu minal khuluq al ma'ruf alladhi huwa talaqatul wajhi. Yang dimaksud dengan akhlak yang bagus di sini adalah talaqatul wajhi, wajah yang berseri-seri. Maksudnya bukan wajah yang murung, yang basim itu bukan basim ya, abis, atau wajah yang cemberut, bukan, tapi wajah yang ceria. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Mbak, ini pernah ditegur oleh Nabi, oleh Allah SWT gara-gara wajahnya cemberut. Jadi Rasulullah yang terkenal dengan basim, ya, wajhul basim, wajah yang senantiasa tersenyum, itu pernah suatu ketika ditegur oleh Allah ketika wajahnya cemberut. Abasa wa tawalla, itu kan kisah tentang Rasulullah SAW ketika beliau didatangi oleh pemuka-pemuka kaum Quraisy. Ketika itu Rasulullah SAW berbincang-bincang dengan mereka dengan wajah yang ceria. Tiba-tiba datang seorang yang tidak begitu terkenal, bahkan buta. Kalau nggak salah Abdullah Ummu Maktum, dia buta, datang menjumpai Rasulullah, tapi Rasulullah merasa terganggu. Kenapa? Karena sedang berbincang-bincang dengan orang yang pemuka-pemuka Quraisy tadi. Akhirnya Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla, cemberut dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika datang orang yang buta kepada beliau. Ini. Jadi itu akhlak yang bagus. Tapi namanya manusiawi, kadang-kadang ya orang senyum, kadang merengut, kadang senyum, itu manusiawi. Tapi berusahalah kita mencontoh Rasulullah SAW yang sebagian besar dari hidupnya adalah menunjukkan wajah yang senang, yang menyenangkan, seperti itu. Selanjutnya waqaful adza, termasuk akhlak yang baik adalah menahan diri dari menzalimi orang lain. Kaful adza itu banyak, baik kita kepada orang lain atau juga bisa menyingkirkan sesuatu yang menyakiti orang lain. Ada kepedulian,
dalan yang eri, misalnya ada batu, ada apa-apa, ya kita berusaha untuk menyingkirkan. Itu masuk akhlak yang baik. Babadlun nada, dan murah hati ya dermawan, senang memberi, senang menyenangkan orang lain dengan kekayaan yang kita miliki. Wa ayuhibba linnasi ma yuhibbu li nafsi, dan menyukai untuk manusia lain apa yang kita sukai untuk diri kita sendiri. Nah ini termasuk yang sama dengan hadis Rasulullah SAW, la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seorang dari kalian sehingga dia mencintai. Maksudnya ini sebenarnya gini Pak, artinya ya, arti yang tepat. Sehingga dia menyukai pada saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Ketika kita senang punya kekayaan, maka bagaimana kita juga senang kalau saudara kita juga memiliki kekayaan. Kita senang punya ilmu, maka kita juga bagaimana senang kalau saudara-saudara kita, keluarga kita suka dengan ilmu. Ketika kita memiliki kebaikan A, B, senang ibadah, senang memecet dan sebagainya, maka kita juga punya keinginan itu, kesenangan itu jika itu terjadi pada keluarga dan saudara kita. Makanya orang yang imannya sempurna dalam Islam adalah orang yang tidak adalah orang yang senantiasa memperdulikan orang lain, seperti itu. Tidak memikirkan diri sendiri. Bahkan dikatakan laisa minna, tidak termasuk golongan orang-orang Islam ya, man la yahtamma bi amril muslim, orang yang tidak peduli dengan urusan orang Islam. Berusaha. Kita ini kan ada yang punya ilmu, ada yang punya harta, ada yang punya tenaga, ada yang punya kedudukan. Kita punyanya apa? Berusahalah untuk bermanfaat bagi orang lain. Adanya misalnya kekuatan fisik ya, ketika fisik kita dibutuhkan, kita gunakan. Kita punya lisan yang fasih atau suara yang bagus atau mungkin ilmu yang luas, kita berikan, kita ajarkan kepada orang lain. Sebagaimana kita menyenangi hal itu, kita juga senang kalau orang lain memiliki hal itu. Nah, itu termasuk tanda keimanan yang sempurna dan itu adalah akhlak yang baik. Kemudian ada juga sebagian ulama menyatakan akhlak yang baik itu apa? Adalah al-insafu fil muamalah, jujur dalam urusan muamalah, urusan jual beli dan sebagainya. Ya. Urusan bisnis itu harus jujur apa adanya. Jangan ditutup-tutupi. Ditutup-tutupi berarti kita telah berkhianat atau ghosh dalam urusan muamalah. Itu termasuk akhlak yang buruk. Warifku fil mujadalah. Kemudian dalam mujadalah, dalam diskusi itu adalah berdiskusi dengan cara yang lembut. Jangan gontok-gontokan, jangan ngotot-ngototan. Kita itu sering ya, mungkin lihat-lihat di televisi di mana-mana itu banyak debat-debat yang berlebihan, yang tidak menunjukkan akhlak yang baik. Harus rifku, lembut. Ya memang susah, makanya akhlak yang baik itu ya tingkatannya tinggi, Pak. Bukan perkara yang remeh. Rifku fil mujadalah, lemah lembut atau mungkin santun ketika berdebat. Walau adlu fil ahkam, dan berbuat adil dalam memberikan suatu keputusan. Adil itu kalau dibahasakan sama rata. Nah, tapi kalau kita lihat dari hadis-hadis Nabi SAW, dari penjabaran ulama, adil itu adalah sesuai dengan kebutuhannya, seperti itu. Sesuai dengan kebutuhannya. Ya, misalnya orang desa dengan orang kota kebutuhannya berbeda. Ya, fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ya juga berbeda. Tapi sama-sama diperhatikan itu. Bukan yang di kota diperhatikan, yang desa tidak, namanya tidak adil. Tetap diperhatikan tapi sesuai dengan porsinya. Itu namanya adil, itu salah satu contoh saja. Dalam keluarga gitu juga punya anak 4-5, itu harus adil, Pak. Kalau kita nggak adil dengan anak kita, nanti akan ada tuntutan di akhir. Tapi adilnya gimana? Apa ya sing kelas 1 SD karo sing kelas 1 SMA sangune padha? Ya tidak. Tidak. Sing SMA kebutuhannya 20.000,
yang anak kelas 1 SD kebutuhannya 5.000, ya itu sudah dikatakan adil. Banyaklah contoh yang lain. Wal badlu wal ihsan fil yusri wal itharu fil usri. Termasuk akhlak yang baik juga adalah memberi atau berbuat baik, memberikan kepada orang lain dalam hal duit, harta, benda, wal ihsan atau kebaikan yang lain selain harta benda, dalam keadaan kita mampu, seperti itu. Dalam keadaan kita mampu, kita punya kelebihan, kita memberi kepada orang yang tidak mampu. Fil yusri, berarti ini ketika dalam mampu. Tapi kalau kita tidak mampu, gimana? Wal itharu fil usri. Ketika kita dalam keadaan tidak mampu, kita berusaha juga mengedepankan orang lain. Nah, ini yang paling berat. Termasuk akhlak yang paling berat itu apa? Isar. Ya. Isar itu mendahulukan orang lain. Duh, sedekah wong anak bojoku kurang kok. Kata-kata seperti itu, ya kan? Itu memang perkara yang berat. Makanya seorang sahabat radhiyallahu anhu, beliau itu suatu ketika ada tamu, Pak. Ada tamu. Di Arab itu orang-orang yang sangat-sangat menghormati tamu. Kalau sudah ada tamu, wajib makan. Mereka itu merasa wajib untuk memberi, merasa wajib untuk menghidangkan sesuatu, memberi makan dan sebagainya. Itu orang Arab asli dari zaman dulu, bukan hanya setelah Islam, dari zaman dulu, bahkan dari zaman jahiliyah. Nah, suatu ketika ada tamu datang, sedangkan mereka orang miskin, hanya ada makanan. Seandainya dimakan tamunya, keluarganya tidak makan. Tapi apa yang dia katakan oleh sahabat tadi, istrinya suruh masak, suruh diberikan kepada tamunya, kemudian diberikan ketika malam. Zaman dulu nggak pakai lampu, Pak. Pokoknya malam. Nanti kita pura-pura makan, klotak-klotek di tempat yang sama. Padahal tamunya makan kenyang, keluarganya tidak makan. Ini akhlak yang luar biasa. Sampai diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat ke-9 kalau nggak salah, 9 ya. Al-Hasyr ayat ke-9. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu dalam keadaan sulit tapi tetap mengutamakan orang lain. Itulah akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik itu sebenarnya maknanya sangat luas. Jadi jangan kita pahami ketika ada orang yang sopan santun, kemudian tindak tanduknya bagus, kemudian langsung dibandingkan dengan orang soleh yang rajin ke masjid misalnya. Karena semuanya memiliki keutamaan. Memiliki keutamaan. Orang yang ini memiliki sebagian dari iman, orang ini juga memiliki sebagian dari iman. Yang paling sempurna adalah akhlaknya bagus, ibadah, urusan kepada Allah juga bagus. Selanjutnya wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyatali alaihin nas. Sedangkan perbuatan dosa adalah, ini kebaikan tadi bir ya, albir husnul khuluq. Sedangkan ithmu, dosa, kebalikan dari kebaikan tadi adalah sesuatu yang membuat hati kita ini galau, membuat hati kita ini gundah, tidak nyaman ya. Wa karihta ayyatali alaihin nas, dan kita nggak senang kalau perbuatan itu diketahui oleh orang lain. Ini kembali ke diri kita masing-masing. Kita bisa mengetahui apa yang menurut kita itu ketika dilihat orang lain, didengar orang lain itu kita tidak senang atau isinlah seperti itu ya. Isin, maka berarti itu perkara yang dosa. Secara umum perkara yang seperti itu adalah perbuatan dosa. Ya. Di sini dikatakan wa karihta ayyatuli alaihin nas. Engkau tidak suka kalau perkara itu diketahui oleh manusia. Maksudnya manusia di sini siapa? Wujuhuhum wa asyrafuhum. Orang-orang yang mulia dari kalangan manusia. Misalnya gini, kadang-kadang Pak kita ini tidak mengapa ketika teman kita mengetahui apa yang kita lakukan. Ya kan? Tapi nek ustadznya sih ngerti, isin. Ya kan? Apa isin. Ya, itu tanda-tanda itu berarti. Kira-kira itu berarti perkara yang tidak baik atau perkara itu dosa. Atau kita kalau dengan istri kita, anak kita merasa biasa saja, tidak merasa berdosa.
Tapi kok kalau ada tokoh yang dituakan, yang dihormati, mengetahui perbuatan kita itu, kita akan malu. Nah, berarti itu bisa jadi indikator kalau itu adalah perbuatan dosa. Tapi kalau perbuatan dosa yang paling jelas adalah sesuatu yang nas seperti itu, yang benar-benar ada dalilnya dari Al-Quran, dari hadis. Akan tetapi ini sebuah indikator juga, ini juga hadis Rasulullah SAW. Jadi banyak hal yang sekiranya sekiranya dilihat oleh orang lain, maka kita tidak maksudnya tidak senang, itu malu ketika perkara itu terlihat. Maka dari sini ada menjadi jelas bahwasanya dosa itu memiliki dua tanda. Pertama adalah ketika kita melakukan sendiri, kita sendiri tidak tenang, gitu ya, tidak tenang, merasa gundah, merasa pengen meninggalkannya atau pengen tobat atau menyesal lah seperti itu. Akan tetapi kadang-kadang gara-gara syahwat yang kuat, syahwat yang menguasai kita, nafsu yang menguasai kita, sehingga rasa-rasa itu tertutupi. Tapi kalau dari hati kita yang paling dalam, pasti ada rasa tersebut. Tapi kadang-kadang itu ketika sudah dikuasai oleh syahwat, ya susah. Apalagi orang yang senantiasa maksiat, bahkan kadang-kadang tidak merasa lagi kalau itu perbuatan dosa. Naudzubillah. Yang satu tandanya adalah ketika dilihat orang lain, dia merasa malu dan tidak suka. Allah. Selanjutnya an Wabisah radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ajita tas'alu 'anil bir. Dari seorang sahabat Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata kepada Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ajita tas'alu 'anil bir, apakah kamu datang bertanya tentang bir, al-bir? Qultu na'am. Aku menjawab iya. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, istafti qalbak, tanyakanlah kepada hati-hatimu. Ketika kita nggak tahu apa sih kebenaran itu, mana sih yang benar, mana yang salah, maka tanyakan kepada hati kita. Mintalah fatwa dari hati kita. Tapi di sini dikatakan oleh syarih, orang yang menjelaskan hadis ini, Rasulullah itu mengatakan itu kepada orang yang hatinya masih bersih, Pak. Kepada orang yang hatinya masih bersih. Ya. Ila baqa'i qalbil mukhatabi ala asli safa'i fitrati. Memang Rasulullah mengetahui ini orang yang diajak bicara ini hatinya bersih, orang yang benar-benar pengen mendapatkan kebaikan. Maka beliau bertanya tentang kebaikan. Apa itu kebaikan, wahai Rasulullah? Maka Nabi katakan, tanyakan pada hatimu. Orang yang seperti ini bisa menjadikan hati kita, ya, ketika kita merasakan tenang terhadap sesuatu dan merasakan tidak baik terhadap sesuatu, ini bisa jadi indikator. Kalau ini memang baik, ini tidak. Tapi hati yang bersih. Tapi kalau hatinya sudah kotor, sudah rusak, maka dikatakan Hasan, tapi kalau hatinya sudah kotor, sudah banyak maksiat, ini sulit, ya, sulit. Makanya dikatakan hati itu ibarat cermin. Ketika semakin terang cermin tersebut, maka semakin terang dia akan memancarkan sinar ma'rifat. Ketika semakin redup, semakin kotor, maka akan semakin sulit untuk memancarkan sinar ma'rifat. Kalau kita bercermin, Pak, pengen lihat benar-benar jelas wajah kita, ya harus di cermin yang bersih. Kalau cerminnya kotor, bahkan berkerak, ya udah nggak jelas. Nah, begitu juga hati kita. Kita pengen tahu kebaikan, tahu keburukan dari hati kita. Maksudnya bertanya dengan hati kita, sedangkan hati kita kotor. Bagaimana mungkin yang akan dipantulkan adalah perkara yang sejatinya, yang semestinya nggak mungkin. Makanya hati-hati kita
ya kadang-kadang kecenderungan kepada perkara yang buruk dan kita bahkan menganggap perkara ini boleh, bagus dan lain-lain, berarti menunjukkan hati kita sudah tidak bisa diajak kompromi. Ustadz kiai ini wis genah ngomong iki haram, tapi hati kita cenderung tenang dengan perkara yang tersebut, maka berarti hati kita yang sudah kotor, sudah tidak lagi bisa dimintai fatwa. Al-birru matma'annat ilaihin nafsu. Apa itu bir? Bir adalah perkara yang hati itu tenang, jiwa itu tenang ketika melakukannya. Watma'anna ilaihil qalbu. Hati kita tenang sama. Wal ithmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri. Sedangkan dosa adalah kebalikannya, perkara yang membuat hati itu galau, gundah, tidak tenang dan tarodat itu bingung. Pokoknya nggak anteng, nggak ayem gitu ketika melakukan perkara tadi. Wa in aftakan nasu fa'aftuka fa'aftuka. Meskipun manusia itu sudah berfatwa kepadamu, memberitahukan kepadamu kalau ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini halal, tapi hatimu senantiasa merasa tidak nyaman, tidak tenang dengan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu makan, apa yang kamu jalankan, barangkali memang perkara itu adalah perkara yang salah. Meskipun manusia berfatwa boleh, orang apa-apa. Manusia di sini yang dimaksud adalah ulil jahli wal fasad. Orang-orang bodoh dan orang-orang yang sudah rusak. Ketika manusia yang memang dari kalangan orang-orang bodoh, orang-orang yang sudah rusak memberikan fatwa kepada kita, wis rapopo, halal, nikmati saja, nikmati dan sebagainya. Tapi kok hati kita tidak tenang dalam menjalaninya, barangkali perkara itu memang perkara yang tidak benar atau tidak halal. Jadi perkataan orang banyak itu Pak, itu belum tentu bisa dijadikan pegangan seperti itu. Lagi-lagi kembali kepada siapa yang mengucapkan. Kalau misalnya yang mengucapkan itu ahlul ijtihad, orang yang memang punya ilmu, orang yang memang menguasai bidang-bidang ilmu Al-Qur'annya, hadisnya, tafsirnya dan sebagainya, alat-alat yang digunakan untuk menguasai itu, maka insya Allah ya lebih dekat kepada kebenaran ketimbang kesalahan. Meskipun lawannya banyak, manusia, masyarakat, ya, 1000 orang dibandingkan 1 orang, misalnya 1 orang mengatakan A, masyarakat mengatakan B, tapi lihat masyarakatnya itu seperti apa. Ketika memang mereka orang-orang yang benar, orang-orang yang bersih, orang-orang yang tidak dikuasai oleh hawa nafsu, tidak dibeli, dijual, tidak menjual agamanya untuk dunia, maka itu bisa dijadikan pegangan. Tapi kalau sudah sebaliknya, ya, tidak ada manfaat meskipun yang mengatakan orang banyak. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan enggak? Mungkin ada. Kalau nggak ada ya kita cukupkan. Sedikit lagi ya, ini masalah takwa dan fatwa. Jadi ada di dunia ini namanya garis fatwa. Garis fatwa itu sesuatu yang dijelaskan oleh ulama yang mumpuni ilmunya, yang menyatakan suatu perkara itu halal, boleh, sah dan sebagainya, tanpa ada dalil yang nas, maksudnya dalil hadis atau Al-Quran yang nas, yang maknanya jelas seperti itu. Itu biasanya ada fatwa. Nah, fatwa itu biasanya diberikan untuk perkara yang masih syibeh, tasbih, mutasyabihat, yang belum jelas. Tapi kalau perkara yang sudah jelas tidak perlu ada fatwa. Misalnya seperti hukum-hukum apa Bitcoin gitu ya. Bitcoin, hukum-hukum, pokoknya perkara-perkara yang baru lah, zaman modern sekarang. Kan banyak hal-hal yang baru yang di zaman Rasulullah tidak ada. Mau dimasukkan ke Al-Quran yang gak bakal ketemu, mau masukkan hadis yang gak bakal ketemu. Itu gimana? Ada garis fatwa, ada garis takwa. Kalau para ulama menyatakan boleh, ya, tanpa ada dalil yang nas tadi, itu namanya garis
fatwa. Secara hukum kita bisa menjalankannya, tapi yang lebih baik untuk mendapatkan derajat takwa, kalau memang kita masih ragu, ya, bahkan masih ada pertentangan di situ, lebih baik kita tinggalkan. Nah, meninggalkan hal tersebut itu namanya takwa, mengambil garis takwa. Nah, ini perkara yang berat, yang memang jarang sekali diambil oleh kaum muslim. Orang Islam itu secara umum ya apa yang menguntungkan dan dibolehkan ya sudah seperti itu. Meskipun kadang sebagian ulama mengharam. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. ولمشايخنا ولأساتذتنا ومعلمينا ولتلاميذنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا مغفورا معصوما. اللهم اجعلنا واولادنا واهلنا وازواجنا وذرياتنا من اهل العلم واهل الخير واهل القران واهل العباده واهل الصدقه ولا تجعلنا اياهم من الشر والضيق والطغيان. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم والله يغفر لكم من ذلك تدعون كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.